Abdullah Ubaidah ibnu Jarrah, orang kepercayaan umat. Siapakah kiranya orang yang dipegang oleh Rasulullah dengan tangan kanannya sambil bersabda mengenai dirinya? Sesungguhnya setiap umat mempunyai orang kepercayaan, dan sesungguhnya kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Kepercayaan umat Yang dipercaya oleh umat. bukannya Nabi Muhammad. Iya, Nabi Muhammad, iya pasti. Kalau Nabi Muhammad yang dipercaya oleh orang-orang Islam lainnya ketika nggak ada Nabi, itu Nabi adalah sahabat-sahabatnya, termasuklah Abu Ubaidah bin Jarrah. Siapakah orang yang dikirim oleh Nabi ke medan tempur Zatus Salasil sebagai bantuan bagi Ammar bin As, yang diangkatnya sebagai panglima dari suatu pasukan yang di dalamnya terdapat Abu Bakar dan Umar. Jadi di sana ada Abu Bakar dan Umar ikut berperang, dan dia diutus, diangkat sebagai panglima. Panglima pemimpin perang. Itu apa? Pemimpin perang. Siapakah sahabat yang mula-mula pertama disebut sebagai Amirul Umaro atau Panglima Besar? Panglima Besar ini? Besar. Ya ini Abu Ubaidah bin Jarrah tadi. Dan siapakah orang yang Khalid itu? Kan dia sebelum masuk Islam kan dia kafir kan? Nah, sebelum Khalid itu ya Abu Ubaidah ini. Dan siapakah orang yang tinggi perawakannya, badannya, tetapi kurus tubuhnya? Tinggi, kurus, tipis jenggotnya, berwibawa wajahnya, dan ompong. Berwibawa tuh kelihatan lembut kayak gitu loh. Ompong karena patah 2 gigi di depannya. Ya, siapakah kiranya orang kuat lagi terpercaya sehingga Umar bin Khattab ketika hendak menghembuskan nafasnya yang terakhir pernah berkata mengenai pribadinya, seandainya Abu Ubaidah ibnu Jarrah masih hidup, tentulah ia di antara orang-orang yang akan saya angkat sebagai penggantiku. Jadi si Umar itu deh ya, kalau misalnya kalau dia si Abu Ubaidah bin Jarrah tadi masih hidup, yang menjadi khalifah setelah Abu Umar itu meninggal adalah siapa? Abu Ubaidah bin Jarrah. Dan jika Tuhanku menanyakan hal itu, tentulah akan saya jawab, saya angkat kepercayaan Allah dan kepercayaan Rasulnya. Ia adalah Abu Ubaidah Amir bin Abdillah ibnu Jarrah. Ia masuk Islam melalui Abu Bakar As-Siddiq di mula-mula kerasulan, yakni sebelum Rasul mengambil rumah Arqam sebagai tempat berdakwah. Ia ikut hijrah ke Habasyi pada kali yang kedua. Ia kembali pulang dengan tujuan agar dapat mendampingi Rasulullah di perang Badar, Uhud, dan pertempuran lainnya. Lalu sepeninggal Rasulullah, dilanjutkannya gaya hidupnya sebagai seorang kuat yang dipercaya mendampingi Abu Bakar, kemudian Umar dalam pemerintahan masing-masing, dan mengenyampingkan dunia kemewahan dalam menghadapi tanggung jawab keagamaan. Mengenyampingkan itu apa? Maksudnya itu mengenyampingkan dunia itu, dia tidak terlalu memikirkan dunia, harta, jabatan, kekuasaan kayak gitu. Ketika Abu Ubaidah baiat kepada Rasulullah akan membaktikan hidupnya di jalan Allah, ia menyadari sepenuhnya makna kata yang 3 ini. Nih ada 3 kata makna kata yang ini ya, yang disebutinya. Yang pertama, berjuang di jalan Allah.
dan telah memiliki persiapan sempurna untuk menyerahkan kepadanya, dan apa juga yang diperlukan berupa dharma bakti dan pengorbanan. Jadi berjuang kepada Allah, dharma baktinya, dan pengorbanan. Jadi ada 3 kata itu, dia tahu banget. Dan semenjak itu ia mengulurkan tangannya untuk berbaiat kepada Rasulullah, berjanji setia. Ya, janji. Itu artinya apa? Janji itu adalah ucapan atau perbuatan yang menyatakan kalau kita tuh ingin melakukan sesuatu. Sesuatu itu apa? Sesuatu itu apa aja. Iya. Dapat dosa enggak? Iya, karena sudah berjanji kan. Nah, tak. Kalau insya Allah ya enggak. Dan tak kala Abu Ubaidah telah menepati janji yang dilakukan oleh para sahabat lainnya, dilihat pula oleh Rasulullah sikap jiwa dan tata cara kehidupannya yang menyebabkannya layak untuk menerima gelar mulia. Nih sabda Rasul, sabda Nabi ya. Orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnu Jarrah. Jadi yang ngasihin gelar itu adalah Nabi sendiri. Ya, amanat atau kepercayaan yang dipenuhi oleh Abu Ubaidah atas segala tanggung jawabnya merupakan sifat yang paling menonjol. Nih, seperti waktu perang Uhud, dari gerak-gerik dan jalan pertempuran diketahuinya, maka tujuan utama dari orang musyrik bukan hendak merebut kemenangan, tetapi untuk menghabisi riwayat Nabi besar dan merenggut nyawanya. Jadi perang Uhud itu bukan untuk mendapatkan kemenangan, tapi ingin membunuh Nabi ya. Ia berjanji kepada dirinya sendiri akan selalu dekat dengan Rasulullah di area perjuangan perang Uhud itu. Maka dengan pedangnya yang terpercaya seperti dirinya pula, ia maju ke muka, merambah dan mendesak tentara berhala yang hendak melampiaskan maksud jahat mereka untuk Nabi. Dan setiap situasi medan dan suasana pertempuran memaksanya terpisah jauh dari Rasulullah. Ia tetap bertempur tanpa melepaskan pandangan matanya dari kedudukan Rasulullah yang selalu diikutinya dengan hati yang cemas dan jiwa gelisah. Dan jika dilihatnya ada bahaya yang datang mengancam Nabi, maka ia bagai disentak dari tempatnya, lalu melompat menerkam musuh-musuh Allah dan menghalau mereka ke belakang sebelum mereka sempat mencelakakannya. Jadi dia siap sedia. Jadi matanya itu ngelihat. Pokoknya fokusnya ke Nabi. Suatu ketika pertempuran berkecamuk dengan hebatnya. Ia terpisah dari Nabi karena terkepung oleh tentara musuh. Tetapi seperti biasa kedua matanya bagai mata elang mengintai keadaan sekitarnya. Dan hampir saja ia gelap mata melihat sebuah anak panah meluncur dari tangan seorang musyrik lalu mengenai Nabi. Maka terlihatlah pedangnya yang sebilah itu berkelibat tak ubah bagai 100 bilah pedang menghantam musuh yang mengepungnya hingga mencerai beraikan mereka. Lalu ia terbang melompat mendapatkan Rasulullah. Didapatinya darah beliau yang suci mengalir dari mukanya. Dan dilihatnya Rasulullah menghapus darah dengan tangan kanannya sambil bersabda, "Kena berarti. Bagaimana mungkin berbahagia suatu kaum yang mencemari wajah Nabi mereka, padahal ia menyerunya kepada Tuhan mereka." Tuh ya, tidak akan bahagia. Ini ya, suatu kaum maksudnya tuh umat-umat yang Nabi yang lain ya, ketika melihat wajah nabinya berdarah. Abu Ubaidah melihat 2 buah mata rantai baju besi penutup kepala Rasulullah menancap di kedua belah pipinya. Nah, jadi ada rantai di baju besi itu yang menutupi kepala Rasulullah menancap di kedua pipi. Abu Ubaidah tidak dapat menahan hatinya. Ia segera menggigit salah satu mata rantai itu dengan gigi manisnya. Lalu menariknya dengan kuat dari pipi Rasulullah hingga tercabut keluar. Tapi bersamaan dengan itu tercabut pula sebuah giginya.
Lalu ditariknya pula mata rantai yang kedua dan tercabut pula bersamanya giginya. Gigi Abu Ubaidah ya. Jadi 2 gigi yang tercabut. Bukannya panjang Kan. Ini mata rantai. Jadi dari baju besi itu ada mata rantai nancep di sini. Di pipi. Nah, ini kan besi, namanya besi, tajam. Umi tidak tahu penggambarannya seperti apa, tapi kalau benda-benda yang besi kayak gitu kan nancep kan sakit banget kan, dalam kan. Nah kayak gitulah. Ini diceritakan ya dari Abu Bakar ya. Abu Bakar menceritakan. Ya memang sakit. Di waktu perang. Iya. Karena Nabi harus tegar. Kalau Nabi itu tidak tegar, menangis-nangis juga, bagaimana semangat dari pasukan yang lain? Sedih pasti kan, sibuk ngerumbungin Nabi kan, sedangkan perang masih berlangsung. Jadi pemimpin itu harus lebih tegar. Walaupun dia sakit, tidak dirasakannya. Pasti sakit, yang jelas sakit. Kita tegores saja sakit, apalagi tertusuk. Betul. Jadi Abu Bakar bercerita, di waktu perang Uhud, Rasulullah ditimpa anak panah hingga 2 buah rantai ketopang masuk ke 2 belah pipinya bagian atas. Nah, jadi Mas, dia itu kena panah dan rantai yang dari baju besi itu terkena pipinya kayak gitu. Bagian atas. Di sini ya bagian atas ya. Nih, saya segera berlari mendapatkan Rasulullah. Kiranya ada seorang yang datang bagaikan terbang dari jurusan timur. Maka kataku, ya Allah, moga-moga itu merupakan pertolongan. Dan tak kala kami sampai kepada Rasulullah, kiranya orang itu adalah Abu Ubaidah yang telah mendahuluiku ke sana. Serta katanya, atas nama Allah, saya minta kepada Anda, wahai Abu Bakar, agar saya membiarkan mencabutnya dari pipi Rasulullah. Saya pun membiarkannya. Maka dengan gigi depannya, Abu Ubaidah mencabut salah satu mata rantai baju besi penutup kepala beliau hingga ia terjatuh ke tanah. Dan bersamaan dengan itu, jatuh pula sebuah gigi Abu Ubaidah. Kemudian ditariknya pula mata rantai yang kedua dengan gigi yang lain hingga sama tercabut, menyebabkan Abu Ubaidah tampak di hadapan orang banyak bergigi ompong. Itu penyebabnya ya. Di saat bertambah besar dan meluasnya tanggung jawab para sahabat, maka amanah dan kejujuran Abu Ubaidah meningkat pula. Tak kala ia dikirim oleh Nabi dalam ekspedisi Daun Khabat, memimpin lebih ekspedisi ini perluasan Daun Khabat ya, namanya Daun Khabat. Ekspedisi itu kayak perang Badar, namanya aja. Ini Daun Khabat ya. Pemimpin lebih dari Daun Khabat. Daun Khabat itu nama perluasan atau apa sih namanya ini? Ekspedisi itu kan perluasan wilayah, Mbak. Yang dinamakan dengan perluasan Daun Khabat. Nanti kita lihat ini di sini ya. Memimpin lebih dari 300 orang prajurit, sedang perbekalan mereka tidak lebih dari sebakul kurma. Iya, udah katin jahit-jahitan nak zaman dulu. Jadi lama bolongnya. Nah iya, kan lama. Mati sudah banyak. Dia enggak tahu pakai obat apa ya, enggak tahu. Sudah banyak kayak yang di sini kan banyak. Nah lanjut enggak? Lanjut ya. Jadi di sana Abu Ubaidah itu memimpin lebih dari 300 orang ya. Perbekalannya, bekal mereka hanya apa? Roti. Sebakul. Tahu bakul, tempat yang itu loh, tempat ya, sebakul kurma. Tempat yang untuk buah-buahan kita itu ya, yang hijau itu ya. Tahu ya? Nah, sebakul kurma. Sementara tugas sulit dan jarak yang akan ditempuh jauh pula. Abu Ubaidah menerima perintah itu dengan taat dan hati gembira. Bersama pasukannya, pergilah ia ke tempat yang dituju. Dan perbekalan setiap prajurit setiap harinya hanyalah segenggam kurma. Iya, segenggam.
lagi. Sedikit itu segenggam kurma itu.